Coach, bagaimana tentang pertandingan hari ini? Uji coba terakhir Garuda Nusantara sebelum pulang ke Indonesia. Gimana mentalnya? Timnas Slovakia U20 menurunkan pemain yang berbeda saat menghadapi Timnas Indonesia U20 usai kalah dari Jepang U20 dalam pertandingan uji coba di Spanyol. Pelatih Slovakia U20 Albert Rusnak mengatakan melakukan rotasi saat menghadapi Timnas U20 di Pinatar Arena Spanyol pada Sabtu 19 November malam. Pemain lain akan mendapatkan ruang melawan Indonesia, kata Rusnak dikutip dari Football SFC. Sementara pasukan Garuda Nusantara mendapatkan 2 amunisi tambahan dari Belanda yaitu Rafael Struijk dan Siggo Sore, yang mana sudah bergabung dengan tim Garuda Nusantara di Spanyol dari kemarin. 2 striker keturunan tersebut saat ini tengah berkarir di kompetisi Liga Belanda. Siggo Sore yang bisa bermain di posisi penyerang tengah dan winger kanan kini bermain di klub PSV Zwolle U21. Sedangkan Rafael Struijk yang bisa bermain di posisi penyerang tengah, winger kiri, dan winger kanan itu kini membela ADO Den Haag di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda. Kehadiran kedua pemain itu membuat formasi Timnas Indonesia U20 semakin lebih baik. Kabarnya laga melawan Slovakia akan jadi laga terakhir Garuda Nusantara sebelum pulang ke tanah air. Sebab agenda 2 laga uji coba lainnya tidak akan digelar karena Sintayong minta pulang ke Indonesia. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Andri Irawan, kami main sekali lagi pada Sabtu nanti. Setelah itu pada 24 atau 25 November ini rencananya Sintayong kembali ke Indonesia, ucap Andri Irawan. Tiba di Indonesia, TC Eropa Garuda Nusantara terancam sia-sia. Seperti yang diketahui bersama, skuad Garuda Nusantara saat ini tengah menjalani TC dan uji coba di Spanyol. Mereka tiba di negeri Matador setelah melahap latihan dan 7 uji coba di Turki. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan menjalani TC di Spanyol hingga 4 Desember mendatang. Dalam periode itu, Timnas Indonesia U20 setidaknya akan menjalani uji coba 4 kali. Namun Timnas Indonesia U20 di Eropa justru sudah ditunggu masalah besar saat kembali ke tanah air. Hal itu lantaran kompetisi sepak bola nasional tak kunjung berlanjut. Progres Timnas Indonesia U20 selama di Eropa terancam menjadi sia-sia. Hal itu yang turut disoroti anggota Komite Eksekutif PSSI Andri Irawan. Dia khawatir persiapan Timnas U20 jadi sia-sia karena pemain tak mendapat wadah bertanding sebelum tampil di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Yang jadi permasalahannya begitu mereka kembali ke Indonesia, Timnas U20 bubar. Sintayong fokus ke senior dan pemain-pemain akan kembali ke klub. Ada yang ke Persija, ada yang ke Borneo FC, PSM, dan semualah. Hanya 2 orang yang ikut TC lagi, mungkin Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari. Susahnya 20 sekian pemain itu akan sulit karena kompetisi tak ada, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Andri Irawan. Sebagai informasi, pasca menjalani TC di Eropa, skuad Timnas Indonesia U20 akan dikembalikan ke tim masing-masing. Lantaran pelatih Sintayong harus fokus memimpin tim senior di ajang Piala AFF 2022. Tanpa adanya kompetisi dampak dari tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober lalu, Sanadin Faris dan kawan-kawan pastinya bakal kesulitan untuk menjaga kondisi serta mengasah kemampuan. 2 calon pemain naturalisasi merasa nyaman dan terhormat gabung TC Garuda Nusantara. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 Rafael Struijk sudah bergabung dengan tim Garuda Nusantara di Spanyol pada Jumat 18 November. Rafael Struijk adalah salah satu pemain yang direkomendasikan oleh Sintayong untuk dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Penampilan Rafael Struijk sebelumnya juga sudah dipantau langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri di Belanda. Hingga akhirnya kini dia diminta bergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Pemain asal Belanda Rafael Struijk itu pun berbagi cerita di Instagram miliknya usai gabung Timnas Indonesia U20. Ia pun mengungkapkan perasaannya lewat akun Instagram miliknya. Sedang berada di sini, Timnas Indonesia U20. Ucap Struijk dikutip dari Instagram miliknya. Struijk sendiri memiliki kelebihan yakni mampu bermain di banyak posisi.
Selain bermain sebagai winger kiri sebagai posisi utamanya, Struijk juga dapat ditempatkan di posisi penyerang tengah dan winger kanan. Sementara itu, satu pemain naturalisasi yang lain, Zico Sore, mengatakan merasa terhormat bisa bergabung dengan tim Garuda Nusantara. Hal itu ia ungkapkan usai menjalani latihan perdananya. Sebuah kehormatan berada di sini, ucap Zico Sore di akun Instagram miliknya pada Jumat 18 November. Zico Sore dan Struijk saat ini tengah berkarir di kompetisi Liga Belanda. Zico Sore yang bisa bermain di posisi penyerang tengah dan winger kanan kini bermain di klub PSV Volley U21. Sedangkan Rafael Struijk yang bisa bermain di posisi penyerang tengah, winger kiri dan winger kanan kini membela ADO Den Haag di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda. Keduanya hadir di Spanyol untuk dilihat kemampuannya secara langsung oleh Sintayong selama TC Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Jika keduanya dinilai sesuai dengan kebutuhan STY, maka Rafael Struijk dan Zico Sore selanjutnya akan menjalani proses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia guna memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 mendatang. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety.